dalam arti 2015 itu pasti ada pasang surut dan segala macam, tapi karena ini menurut saya ada nilai bisnis yang menjanjikan gitu, karena ayam ini selain ayam yang unik gitu, kalau untuk memang berniat untuk memelihara dan berorientasi untuk bisnis, kelihatannya ini juga cukup menjanjikan. Nama saya Didit Adiribowo, tetapi teman-teman di Serama sering memanggil saya Didit Banjar Andap karena kebetulan PAM Serama saya namanya Banjar Andap Serama Jogja, yang beralamat di Jalan Polowijan nomor 21 di sekitaran Pasar Ngasem atau di dekat Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Awalnya saya memelihara Serama sebenarnya dari saudara. Ini saya dikasih lihat gitu, kalau ayam ini kok kecil sekali gitu. Kemudian ayam ini menarik gitu untuk dilihat karena dia mempunyai postur yang seperti orang, ya bisa dilihat sendiri. Ini bisa kayak orang gaya gitu, makanya saya tertarik. Awalnya di tahun 2015 saya miara sepasang gitu. Kemudian lama-lama kok akhirnya menarik juga karena ayam ini lucu, bisa buat orang senang gitu kalau yang melihat. Akhirnya saya kembangkan, saya ternakkan gitu, dari yang 2 pasang, kemudian sedikit-sedikit berkembang sampai akhirnya tahun 2020 ini sudah ada hampir kurang lebih 200-250an ayam di farm saya. Dan itu istilahnya ya memang karena proses, dalam arti 2015 itu pasti ada pasang surut dan segala macam, tapi karena ini menurut saya ada nilai bisnis yang menjanjikan gitu, karena ayam ini selain ayam yang unik gitu, kalau untuk memang berniat untuk memelihara dan berorientasi untuk bisnis, kelihatannya ini juga cukup menjanjikan karena ayam ini menarik dan pasti membuat orang suka gitu dengan ayam yang kecil, kemudian dia punya gaya yang tuh seperti orang-orang, kalau seorang binaragawan dia bergaya gitu. Menurut saya ini menarik. Sebenarnya nggak sulit-sulit sekali untuk membudidayakan ayam Serama ini, karena seperti ayam-ayam yang lain, untuk masalah pakan dan segala macam, ini sebenarnya ayam yang irit makan, karena pakan itu dia tiap harinya hanya sekitar 5 gram. 5 gram itu hanya seberapa? 5 gram itu kalau ukuran seperti sendok obat batuk gitu hanya segitu. Jadi sedikit sekali makannya. Jadi kalau untuk masalah ekonomis untuk pakan ini sebenarnya irit. Jadi karena menarik sebenarnya, kalau berbicara kenapa sampai sejauh ini kemudian saya kembang biakan, karena memang ternyata menguntungkan gitu. Jadi ini buat saya menjadi sebuah usaha baru gitu buat saya, yang mempunyai prospek lumayan karena akhirnya bisa beli macam-macam gara-gara si mungil. Pakannya ayam ini sebenarnya tiap breeder macam-macam. Kadang ada yang full dengan pellet, maksud saya full dengan pur, ada yang pakai jagung giling kecil, ada yang dikasih beras merah,
terus ada yang dikasih seperti otek atau apa, tergantung tiap-tiap breeder berbeda-beda. Tapi kalau di Banjar Anyar Serama Jogja saya menggunakan AD1, kemudian menir jagung yang kecil-kecil gitu, sama beras merah. Ayam ini juga kalau diperlakukan dengan ya tidak terlalu sulit untuk memelihara ayam ini, tapi memang karena namanya ayam kecil gitu pasti riskan penyakit. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah selain pemberian pakan yang teratur, minum yang bersih gitu, selain itu kami tiap pagi dijemur, karena kalau sudah dijemur ayam ini pasti akan sehat gitu. Jadi tidak ada treatment khusus yang memberatkan gitu buat orang-orang yang sekiranya mau memelihara ayam ini. Sebagai contoh seperti ini, ayam itu kan kalau kontes ada penilaian, berbagai macam penilaian gitu. Salah satunya di kedudukan itu posisi ayam yang kedudukan antara tubuh kemudian kaki itu seimbang gitu, itu menjadi poin tersendiri. Kemudian keceriaan dia, jadi kalau kita kontes biasanya memang kita tempatkan di meja begini. Kemudian kalau ayam itu ceria dalam arti bisa jalan kemana-mana, kemudian berkebas, nah itu juga salah satu poin-poin yang menjadi penilaian juri untuk pemilihan ayam-ayam kontes yang ada di kontes-kontes yang selama ini dilakukan. Jadi macam-macam kriterianya, dalam warna juga, tetapi warna itu menjadi poin yang terakhir selain kedudukan, kemudian keceriaan begitu. Banyak poin yang menjadi poin-poin di setiap kejuaraan atau kontes ayam serama. Kebetulan di Jogja sendiri ada seperti komunitas, kami sendiri ada komunitas pecinta ayam serama seperti ini, masyarakat pecinta ayam serama Jogja yang diberi nama Mataram Jogja. Nah, ini teman-teman di Mataram ini kurang lebih sekitar 30 orang. Jadi 30 orang teman-teman Mataram yang aktif untuk mengembangbiakkan ayam serama ini, kemudian ikut kontes keluar kota, kemudian untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman seramania. Istilah kami seramania karena penggemar serama itu seramania Indonesia. Jadi menjalin hubungan itu seperti itu. Jadi memang menjadi sebuah hobi yang menarik bagi saya. Selain menjanjikan secara ekonomi, tetapi untuk menambah banyak teman dan segala macam, itu menjadi sebuah wadah yang menarik di Mataram Jogja ini. Ayam serama itu memang kalau yang standar kontes berbeda harganya dengan ayam yang hanya untuk ternak. Jadi memang kalau di secara nominal, misalnya ayam-ayam saya gitu hanya umur-umuran masih anakan gitu, saya biasa jual sepasangnya 1.500.000 gitu. Kalau ukuran-ukuran sudah dewasa begini, saya bisa jual 5,5 juta. Jadi ayam memang tergantung kualitas dan jenis ayam gitu. Kalau memang ini layak untuk kontes ya pasti, apalagi sudah pernah menang kontes seperti yang sudah beberapa kali saya dapatkan, itu pasti akan meningkatkan harga ayam serama. Seperti burung itu pasti kalau sudah menang kontes pasti akan berbeda harganya. Jadi kalau sekedar untuk ternak ya pasti harganya berbeda pasti kalau untuk ternak saja. Banyak sekali yang datang ke sini tergantung selera. Jadi ada yang anakan, yang kepengen anakan ya kita ladeni gitu. Kalau ada yang kepengen remaja, jadi ayam ini kalau dalam kontes itu ada kelas anakan, ada kelas remaja, ada kelas muda, ada kelas dewasa. Nah, pembeli pun seperti itu. Jadi kalau memang berniat membutuhkan yang anakan ya kami akan melayani. Tetapi kalau kemudian kepengen yang remaja atau yang siap kontes, kita pun siap untuk memberikan ayam-ayam terbaik kami. Ya, selain kami punya forum teman-teman serama, yang pasti mereka di teman-teman forum itu pasti akan
mencari bibit-bibit atau ayam-ayam yang dianggap gacoan buat mereka. Jadi di situ menjadi sebuah ajang juga untuk kami menjual beli ayam serama gitu. Tetapi kami juga mempromokan farm kami juga lewat internet gitu. Jadi bisa di klik juga Banjarandap Serama Jogja di internet. Nanti akan kita temukan farm kami di situ. Selain itu juga dari mulut ke mulut pasti kalau orang senang dengan ayam saya, kemudian beli di mana? Oh di Jogja nih, Jogjanya di sebelah mana? Di tempat Didit gitu, di Banjarandap Serama Jogja. Nah ini salah satu mungkin metode penjualan saya gitu untuk memasarkan ayam-ayam yang memang menurut saya itu menjadi sebuah, yaitu tadi kalau memang bagi orang baru yang mau menekuni atau mau mencoba beternak ayam ini menjadi sebuah lahan atau sesuatu yang menjadi bisa menjadikan nilai ekonomis buat seseorang gitu. Saya ulangi lagi, kalau tergantung memelihara serama itu untuk apa. Jadi kalau memang hanya untuk kesenangan atau hanya untuk melihat keindahannya itu juga sah-sah saja. Tetapi kalau memang untuk kontes, kebetulan kami di Mataram Jogja ini memang ayam-ayam yang memang terbiasa untuk kita konteskan. Jadi selama ini kami juga sudah ke seluruh Jawa saya sudah pergi gitu ke teman-teman Seramania di Bandung, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Malang, Blitar, semua sudah pokoknya di Jawa. Kemudian yang menjadi kebanggaan, menjadi prestis di Serama, menurut saya ini Piala Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang teman-teman Mataram selalu adakan di tiap tahun. Jadi Piala Raja namanya. Jadi seperti burung, kemudian perkutut. Di Serama pun ada Piala Raja. Jadi piala yang begitu bergengsi di teman-teman Seramania Indonesia. Tapi karena pandemi ini, kami di Mataram Jogja tidak mengadakan Piala Raja karena memang kami juga menyadari jangan sampai karena Piala Raja kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi menurut saya piala yang paling bergengsi di dunia serama adalah Piala Raja, walaupun tidak menyampingkan piala-piala dari Bandung, teman-teman Bandung ada BST itu juga luar biasa, ada teman-teman Jakarta luar biasa. Kalau kemudian ada ASEAN Cup yang saat ini sudah vakum gitu. Dulu ASEAN Cup juga menjadi sebuah kontes yang prestis. Jadi prestis karena banyak juga pemain-pemain Serama dari Malaysia yang datang ke sini untuk ikut kontes. Jadi menarik karena ayam ini sebenarnya ayam dari Malaysia. Jadi kami di Indonesia mengembangkan dan alhamdulillah bisa bersaing gitu ayam-ayam di Indonesia karena banyak sekali breeder-breeder yang istimewa di luar sana yang menghasilkan ayam-ayam yang luar biasa. Dan saya mungkin jadi salah satu kecil yang belum banyak teman-teman yang luar biasa di dunia serama. Kendala pasti wajar, dalam semua hal pasti ada tantangan atau kendala yang dihadapi itu pasti. Nah, bagaimana kita mensikapi kendala itu dan bagaimana kita mengatasi kendala itu. Yang pasti kalau beternak apapun itu pasti dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ini pasti ini riskan, rentan sekali untuk ayam-ayam atau ternak-ternak kita. Jadi bagaimana kita menjaga supaya ayam-ayam atau ternak-ternak kita ini bisa sehat, menjadi tidak sakit, itu yang lebih utama. Jadi kalau ayam sehat, ayam ceria gitu, walaupun kondisi
peralihan seperti ini atau sedang hujan, pasti juga ayam-ayam akan sehat. Ya, buat yang teman-teman di luar kalau memang mau melihara atau mau mencoba beternak, silahkan datang ke farm saya di Banjarandap, Serama, Jogja, yang beralamat di Jalan Polowijan nomor 21, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, dekat Pasar Ngasem, dekat Universitas Widya Mataram. Silahkan datang ke sana. Nanti kita akan bisa belajar bareng, karena saya juga akan belajar gitu. Tidak ada yang tidak belajar, pasti semuanya akan belajar. Kita belajar bareng-bareng dan kita coba, kita akan kalau memang berniat untuk memelihara, nanti bisa dapatkan ayam-ayam di farm saya. Bisa menghubungi saya juga di 081 22 99 3218, Banjarandap, Serama, Jogja. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.